Baik, selamat datang di Dio Study Center. Masih bersama saya Hannes. Kali ini kita masih membahas materi kelas 7 bab 5 Matematika SMP tentang aritmatika sosial. Ya, ini part 2. Kita sekarang akan latihan soal. Ya, jadi langsung saja yang pertama. Seorang siswa menabung di koperasi sekolah sebanyak 100.000 dengan bunga 2% sebulan. Setelah 6 bulan, siswa tersebut menerima bunga sebanyak, jadi yang ditanya adalah besar bunga ya. Tadi kita udah tahu bahwa rumus besar bunga itu adalah ini ya. Oke, saya copy lagi supaya teman-teman lebih mudah. Ya, jadi kita kerjakan aja. Besar bunga sama dengan berapa bulan? Setelah 6 bulan ya, berarti 6 bulannya kan 6 ya, per 12. Lalu persentase bunganya, nah ini persentase bunga per tahun ya, dia bilang 2% tuh, 2% sebulan. Berarti kalau per tahun, setahun kan ada 12 bulan ya, berarti 12, berarti dikali 12, 2 dikali 12 gitu ya, jadi 24% gitu. 24% itu 24 per 100. Kemudian dikali uang simpanannya berapa tuh? Uang simpanan awalnya 100.000 ya. 100.000. Jadi hasilnya ini kan bagi 6, ini jadi 1, ini jadi 2 ya kan? Ini dibagi 2, sama-sama dibagi 2, ini 1, ini 12. Ya kan, ini nolnya kita coret saja, jadi 12.000 seperti itu ya. Jadi yang B jawabannya ya. Kita lanjut ke nomor 2. Jika pada karung beras ditulis bruto 100 kilo dengan tara 10%, maka netonya berapa? Oke, jadi tadi apa, ingat gak bahwa cara mencari tara itu kan kalau ada persen tara kan berarti tara sama dengan persen tara. Sebentar, saya pakai ketik saja. Tara sama dengan persen tara dikalikan dengan bruto ya. Nah, sehingga tadi persen taranya berapa? Persen taranya itu adalah 10%. 10% kan berarti 10 per 100 ya kan. Kemudian dikali dengan brutonya 100 kilo. Nah, ini sama dengan berapa berarti? Sama dengan, ini kan coret, berarti 100 nya coret ya. Ini sama ini saling habis kan. Kita dalam kurung aja biar gampang. 100 nya saling coret tuh kan. Lalu 10 ya, berarti 10 kilo. Nah, taranya 10 kilo. Kemudian yang ditanya adalah neto. Tadi kan kita tahu ya, rumus bruto itu sama dengan neto plus tara. Nah, sehingga kalau dipindah kan kita mau cari apa? Neto ya. Kalau neto itu sama dengan apa? Kalau di sisi kanannya neto doang, berarti kan taranya pindah ke sisi kiri ya. Nah, tara ini kan positif lambangnya, berarti ke kiri jadi negatif kan. Brutonya tetap di sisi kiri, atau kita tulis gini dulu deh. Bruto sama dengan bruto dikurangin tara ya kan, sama dengan neto gitu ya. Nah, berarti neto sama dengan bruto kurangin tara, sama dengan brutonya berapa? 100. Kemudian 100 kg. Taranya tadi kita udah dapat kan? Berapa? 10 kg. Jadi hasilnya 100 kurang 10, 90 kg. Yang D jawabannya. Oke, sekarang nomor 3. Diketahui suatu skala pada peta berskala 1:40 juta. Jika jarak kedua kota A dan B pada peta tersebut 5 cm, maka jarak sebenarnya kota A dan B adalah, nah, ini merupakan perbandingan
nilai ya. Jadi kita misalkan punya ya, misalkan di sini jarak peta JP gitu ya, saya singkatnya. Nah di sini ada jarak skala ya, jarak skala maaf, jarak sebenarnya. Di sini jarak peta, di sini jarak sebenarnya. Oke, karena perbandingan senilai kita bisa cari caranya kayak tadi. Jarak pada peta ini kan 1/40 juta ya. Berarti kita tulis kalau di sini 1 cm, di sini berapa? 40 juta cm ya kan? 40 juta cm. Ingat ya, ini dalam cm, masih dalam cm. Kemudian kalau seandainya di sini 5 cm ya, maka di sini berapa gitu kan? Nah, kita misalkan X. Ya udah, berarti ini kayak tadi caranya kan, tinggal kita kasih per 1/5 sama dengan 40 juta. 40 juta, ini maaf kalau kurang baik ya penulisannya, acak-acakan, per X. Ya udah, kita cari X ya kan, X nya berapa gitu. X itu adalah jarak sebenarnya ya, maksudnya ya, yang mau kita cari gitu, jarak antara kota A dan B, jarak sebenarnya. Nah, X nya kita pindah sini kan, berarti X dikali 1 ya tetap X. Kemudian nah 5 dikali 40 juta berapa? 5 kali 40 juta itu 200, 5 kali 4 kan 20, tinggal ditambahin 0 ya, 200 juta jadinya hasilnya. Nah ini adalah cm ke kilometer. Ingat, cm ke kilometer itu dibagi berapa? 5 dikurangin apa, nolnya dihilangkan 5 ya, berarti dihilangkan 100.000. Jadi nolnya kita hilangkan 5, itu berarti jadi 200, maaf 2000 ya, 2000. Ini kan 5 nih, 5 kan sampai sini ya, 2000 kilometer jawabannya. Seperti itu yang B. Oke, kita hapus dulu. Sekarang kita ke nomor 4. Pecahan desimal 0,75%, pecahan desimal 0,75 dapat dituliskan dalam bentuk persen. Dalam bentuk pecahan biasa menjadi oke. Jadi diminta 2 ya, dituliskan dalam bentuk persen dan bentuk pecahan biasa. Oke. Ini mungkin kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu deh. Sorry. Kita hapus dulu. Dikali dengan 100% ya, jawabannya adalah 0,75 dikali 100 itu 75%. Nah sekarang bener nggak, kita buktiin kan, kita balikin lagi kan. 75% itu berapa? 75% itu adalah 70% kan per 100 ya, berarti 75 per 100 ya kan, jadi ya 0,75 juga gitu. Oke, jadi ini 75% ya. Oh, yang B udah ketahuan nih jawabannya. Nah, terus kalau di pecahan biasa ya berarti teman-teman tinggal bagi aja ya. Atau disederhanakan gitu, pecahan biasa. Maksudnya dibagi menggunakan FPB. Kita udah tahu ya. Nah, cara carinya teman-teman harus sudah tahu. Jadi di sini nanti ketemunya FPB-nya itu bakal 25. Jadi cari FPB antara 75 dan 100 ya, pakai apa, metode kolom gitu ya. Jadi atau cara gampangnya kita bagi 55 dulu ya. Misalkan 75 dibagi dengan 100. Itu kan kalau kita bagi dengan 5 nih, kita bagi dengan 5 itu berapa? 75 bagi 5 itu 15 ya kan. Per 100 dibagi 5 itu 20. Nah, masih bisa sederhana kan? Kita bagi 5 lagi. 15 dibagi 5 berapa? 3. Lalu 20 dibagi 5, 4. Nah, jadi jawabannya 3/4. Jadi yang B. Atau ya teman-teman, kalau mau tadi pakai cara FPB ya tinggal ini aja kan, berarti
75/100 itu dua-duanya pembilang dan penyebutnya itu dibagi dengan FPB nya yaitu 25. 75 dibagi 25 3, 100 dibagi 25 4 gitu ya. Jadi 3/4 yang B. Nomor 5, sebuah barang dibeli dengan harga 75.000 dan dijual dengan laba 25%. Harga jual barangnya adalah, ya ini berarti langsung aja ya kita cari gitu. Nah, tadi teman-teman ingat nggak harga jual itu apa rumusnya? Nah, jadi harga jual itu adalah rumusnya HJ, saya singkat ya. Harga jual itu adalah harga beli HB ditambah dengan untungnya, kan? Nah, ingat bahwa tadi harga beli itu bisa dianggap sebagai modal, kan? Nah, modal bisa dianggap sebagai 100%, ya kan? Jadi 100% dari harga pembelian gitu. Untungnya, ya kan? Untungnya itu adalah berapa? Dibilang 25% dari harga beli, ya kan? Nah, berarti totalnya kan teman-teman tahu nih, 100 tambah 25 kan? 125% harga beli. Nah, berarti ini maksudnya adalah 125/100 kan persen ya, per 100 dikali harga beli. Harga belinya berapa? 75.000 gitu. Maka jawabannya adalah 93, maaf ini harus segini ya, 75.000. Jadi jawabannya adalah 93.750. Kayak gitu ya. Ada nggak? Oh, ini kok 740 ya. Ini kayaknya salah ketik ini. Ya, ini kita ganti ya 50 gitu. Jadi 93.750 yang A. Oke, kita ke nomor 6 sekarang. Kita hapus dulu. Kita hapus terlebih dahulu. Aduh. Kita hapus dulu. Ya, jadi nomor 6 ya. Seorang pedagang sapi menjual seekor sapi dengan harga 5.500.000. Pada penjualan ini, pedagang menderita kerugian sebesar 500.000. Harga sapi itu adalah, ya berarti kan gampang ya, dilogikakan saja ini bisa. Awalnya 5.500.000 ya kan, kemudian dia menderita kerugian. Nah, dia beli 5.500.000 nih, terus ternyata dia rugi 500.000 tuh. Maka harga jualnya berapa? Ya bisa pakai rumus, ini logika ya, langsung aja kan, berarti harga jualnya 5 juta gitu kan. Cuman kalau mau pakai rumus ya berarti kan ya menyangkut rugi ya, berarti ya. Berarti harga jual sama dengan harga beli dikurangin rugi gitu. Rugi ya, berarti ini kalau kita pakai cara matematika yang lengkap, 5.500.000 dikurangin 500.000 sama dengan berapa? 5 juta gitu. Yang C. Nomor 7. Seorang pedagang telur memperoleh keuntungan 5.500.000. Seorang pedagang telur memperoleh keuntungan 5.500. Jika untung itu 10% dari harga belinya, maka harga jual telur itu adalah ya. Oke, jadi ini caranya adalah gimana? Dia untung 5.500. Oke, kita ini ya, untung 5.500. Kemudian untungnya 10% dari harga beli gitu kan. Maka harga jualnya berapa gitu kan. Nah, kita harus tahu dulu nih harga belinya berapa gitu kan. Harga belinya berapa? Ya kan tadi kan kita tahu rumusnya, harga jual itu sama dengan harga beli ditambah untung kan. Nah,
kita harus tahu harga belinya dulu. 10% dari harga beli. Nah, ini sih bisa ditebak ya. Bentar. Ya, berarti kan, nah ini perbandingan senilai nih. Gini. Jadi kan kita udah anggap, ini saya tulis di sini ya. Anggap harga beli itu adalah, harga beli itu kan sama dengan modal ya, adalah 100% tadi ya. Oke. Sekarang kita cari dulu nih. Ini misalkan di sini dia bilang kan 5.500 itu adalah 10% atau 10/100 dari harga beli gitu kan. Dikali ya, dari harga beli itu artinya dikali gitu. Kali harga beli. 10%-nya harga beli. 10% atau 10/100 dikali harga beli. Ya udah, teman-teman bisa tahu nih dari sini kan. Tinggal ubah-ubah aja. Ini kali ke sini, lalu ini pindah ke sini gitu kan. Nah, jadi ini kita coret dulu ya, 1 0 ya. Ya udah, berarti 5.500 dikali 10/1 gitu kan. Ini kan pindah 1 ya jadi. Jadi 5.500 kali 10 55.000 gitu ya. Nah, jadi harga belinya 55.000. Ini adalah harga belinya. Aduh, maaf. Jadi ini adalah harga belinya gitu. Nah, kemudian harga jualnya berapa ya? Ya udah, berarti kita lanjutin aja kan. Berarti harga jualnya sama dengan harga beli tambah untung. Harga belinya 55.000 ditambah 5.500. Ini sama dengan 60.500. Yang A ya. Oke, sekarang yang B, yang 8 maksudnya. Ya, yang 8. Hendra menerima uang kaget. Ya, uang kaget itu maksudnya uang yang dapat secara dadakan gitu ya. Menerima uang kaget dari seorang dermawan sebanyak 12.500.000. Kemudian uang tersebut dia tabung di sebuah bank. Setelah 1 tahun uangnya menjadi 15 juta. Persentase bunga yang diberikan bank selama setahun adalah, ya kita kopas dulu ya tadi. Nih rumusnya nih biar enak teman-teman. Jadi ya, jadi dia nanya apa tuh? Persentasenya yang ditanya ininya nih, persen bunganya nih selama setahun gitu. Ya udah, berarti kan besar bunganya. Nah, hati-hati ya teman-teman harus hati-hati. 12.500.000 itu apa? Adalah uang awalnya atau uang simpanan ya, uang simpanan awal gitu. Nah, lalu 15 juta ini hasil akhirnya. Hasil akhir dari total. Ya, dari totalnya ya. Dari totalnya jadi 12.500.000 ditambah sekian jadinya 15 juta gitu. Nah, sekiannya itu adalah bunganya. Nah, jadi kan bunganya kita bisa tahu kan dari 15 juta dikurang 12.500.000. Yaitu berapa? Besar bunganya adalah 2.500.000 ya kan? 2.500.000. Nah, terus bulan per 12. Bulannya berapa? Dia selama setahun 12 bulan. Oke, 12 per 12 dikali persen bunga. Nah, ini persen bunga kita cari kan. Nah, dikali uang simpanan awal. Uang simpanan awalnya adalah 12.500.000. Nah, ya udah. Berarti kita kerjakan aja ya. 12 bagi 12 kan 1 ya. Ini jadi 1 gitu. Jadi 1. Nah, kemudian ini kan bisa kita pindah ya. Ini kita pindah ke bawah jadi per gitu ya. Jadi 12.500.000 tuh 23. Aduh, maaf kurang bagus.
per 12,5 juta atau 12.500.000 sama dengan persen bunganya. Persen bunga. Nah, teman-teman bisa tahu nih kan, ini kita coret 0,5 ya, kita coret 25 bagi 125, cari FPB nya. Nah, cari FPB nya nanti teman-teman bisa ketemu FPB nya itu 25. Jadi di sini dibagi 25 kan, 25 1 dibagi 25 1, 125 dibagi 25 5, jadi 1/5. Nah, itu persen bunga gitu ya. Oh maaf, ini mungkin saya ada yang kurang nih. Ini harusnya persen bunga itu kan persen titik-titik per 100 ya. Ini harusnya ada per 100 nih, sorry. Ini ada per 100-nya gitu. Karena kan persentase tuh per 100 ya. Jadi yang mau kita carikan cuman angkanya aja gitu, angkanya aja. Jadi gimana? Jadi ya 100-nya kita pindah ke atas ya. Kita pindah gini. Ke sini kan. Jadi 1 kali 100. 1 kali 100 itu 100. Berarti 100 dibagi 5 20. Nah, jadi persen bunganya adalah 20% gitu ya. Yang D. Oke. Sekarang kita lanjut. Yang nomor 9. Dimas menabung uang sebesar 900.000 di bank dengan mendapat bunga 6% per tahun. Untuk memperoleh bunga sebesar 36.000, Dimas harus menabung selama, ya sama aja ya caranya ya. Jadi ini kita copy ya. Oke, besar bunganya berapa? Dia pengen dapat bunganya itu 36.000. Kita masukin aja kan, 36.000. Terus berapa bulan? Dia bulannya yang kita cari kan, Dimas harus menabung selama titik-titik bulan. Ya berarti bulannya kita cari, atau kita misalkan X ya bulannya, si X per 12 gitu. Kemudian X per 12 dikali dengan persentase bunga per tahun ya, 6%. 6% adalah 6 per 100 dikali uang simpanan awalnya 900.000 gitu. Nah ya udah, berarti ini kita pindah-pindah aja kan. Nah ini lebih enak mungkin gini ya, saya tulis ulang deh, nggak apa-apa. 36.000 sama dengan X per 12 dikali 6 per 100 dikali dengan 900.000. Nah ini kan bisa kita coret ya, dibagi 6 1 dibagi 6 2 gitu. Ini nolnya bisa kita coret ke sini, coret 2 nolnya kan. Terus 2 di ini 9 berapa ini, 9.000 dibagi 9.000 dibagi 2 berapa? 4.500. Sini ada 4.500. Terus jadi 4.500-nya pindah ya ke sini ya, ke bawah jadi per gitu nanti. Nah berarti kan X sama dengan 36.000 dibagi dengan 4.500. Nolnya kita coret 2 kan. Terus 360 bagi 45. Misalkan kita bagi berapa ya? Bagi 5 dulu ya. 360 dibagi 5 itu berapa? 72. Coba deh ya, 72 deh kayaknya. Bentar, 76. 70 ya, 72. 45 dibagi 5 itu adalah 9. 72 dibagi 9 8. Ya, jadi jawabannya 8 bulan. Yang B ya. Gitu. Nomor 10 sekarang. Seorang pedagang memperoleh untung 11.000. Jika keuntungan tersebut 10% dari harga pembelian, maka harga penjualannya berapa?
Sama ya kayak kasus sebelumnya. Ingat bahwa ingat bahwa harga beli itu adalah modal, ya kan? Yang besarnya itu adalah 100% gitu. Jadi kita masukin ya rumus. Jadi harga jual sama dengan harga beli tambah untung. Harga belinya itu kita anggap 100% kan, 100% harga beli gitu, ditambah untungnya berapa, 10% dari harga beli dia bilang gitu. Jadi kan ini sama dengan berapa, 110% ya, itu 10% dari harga beli. Nah ini maksudnya adalah, ini maknanya adalah 110% kan 110 ya, 110% kan per 100 gitu maksudnya. 110 per 100 kali dengan harga beli. Harga belinya berapa? Oh, harga belinya, oh maaf, salah, kita salah ini. Jadi dia bilang untungnya tuh 11.000, untungnya 11.000, kemudian 10% dari harga beli. Oh, kita cari harga belinya dulu berarti ya, nggak bisa gini ya. Benar. Sorry. Kita cari harga belinya dulu. Jadi kan dia bilang 10% atau ya 10% itu adalah 11.000 ya. Nah, ingat bahwa apa tadi, harga beli itu 100% ya, kita anggap 100% gitu. Nah, maka di sini kan, maka 100, ini perbandingan senilai ya, maka 100% itu berapa gitu kan, ini berapa gitu, atau ya ini berapa gitu ya. Nah, kita misalkan X ya, berapanya itu kita misalkan X. Nah ini kita buat tanda sama dengan aja, kita buat tanda sama dengan, ini kita misalkan X gitu. Udah, ini tanda persennya kan kita coret ya, bisa nih 0 kita coret 1, berarti X nya sama dengan berapa, X nya adalah ini kan berarti ke sini ya, pindah, maaf, yang bawah yang pindah aja biar gampang, yang ini pindah ke sana, jadi kali kan 10 kali 11.000 berapa, ini X nya kan pindah ke sini ya, jadi X dikali 1 X, 10 dikali 11.000 110.000 gitu kan. Nah baru kita masukin ke sini gitu, maksudnya harga belinya 110.000, harga belinya 110.000, kemudian untungnya berapa, 11.000, sama dengan 121.000 yang B ya, yang B ya. Lanjut nomor 11, harga pembelian 100 buku tulis adalah 180.000. Jika buku tulis tersebut dijual per 10 buku harganya 20.000, persentase untungnya berapa ya? Berarti kita hitung totalnya dulu ya. Ya kan 100 buku itu 180, kemudian dia 10 buku itu harganya 20.000, berarti kalau 100 buku berapa ya, berarti tinggal dikali 10 ya. Kalau 10 buku itu, ini kita bisa pakai cara perbandingan sebenarnya, atau bisa logika juga sih. Kalau 10.000 itu adalah 10 buku itu adalah 20.000, maka 100 buku itu berapa gitu kan. Nah ya udah, berapanya itu kita misalkan X. Nah tanda itunya kita ganti sama dengan ini kita kasih per, ini kita kasih per X, maka X nya adalah X sama dengan pindah, ini kita coret dulu dah, 1 kali X, terus ini kita kali 20.000 kali 10, 200.000. Nah untung apa tadi, untung itu adalah harga jual dikurangin harga beli kan, selisih dari
kita jual sama kita beli kan. Berarti ini 200.000 dikurangin 180.000 adalah 20.000. Nah, kemudian dia bilang persentase untung. Ingat, persentase untung adalah untung per harga beli kan. Nah, untung per harga beli itu berarti persentase untung itu sama dengan untung per harga beli dikali 100% gitu. Nah, jadi untungnya berapa? Untungnya itu tadi 20.000 kan, dibagi dengan harga belinya berapa? Harga belinya itu adalah tadi 180 ya. 80.000 dikalikan, ini kalinya saya pakai tanda bintang ya biar ketemu hasilnya langsung. Kalikan dengan, teman-teman hitung sendiri ya nanti. Kalikan dengan 100%. Sama dengan bentar, ini sepertinya kita hitung manual aja deh. Hasilnya aneh. Dikali 100%. Ya, sama dengan berapa? Sama dengan ini kita coret ya, 0 ya. Kita coret, ini berapa? 0 nya 4. Kita coret 0 nya 4, kita coret 2 dibagi 18. Ini bisa sama-sama kita bagi 2. Ini 1, ini 9. Ya, jadi bentar. Salah nggak ya? Persentase untung yang ditanya. Persentase untung. Oh. Ya. 1/9. 1/9 dikali 100 gitu ya. Aduh, maaf. Bener tadi ya. 1/9. Ya kan? Itu sama dengan berapa? 0,111 ya. Berarti tadi kan dikali 100%. Nah, 1/9 itu tadi berapa? 0,111 dikali 100% gitu. Dikali 100 mana persen? Oke. Jadi hasilnya adalah 11,11%. Nah, atau ini nih. Yang C ya jawabannya ya, karena dia pakai pecahan campuran gitu, 11/1/9 kan, itu sama aja sebenarnya ya, sama kayak apa namanya, kan tadi 1/9 itu 0,11 gitu. Nah, ini kita taruh ini aja gitu, desimal sebagai desimal gitu. Tahu ya, kalau kita ubah ya ini sama dengan 11/1/9% gitu. Jadi yang C. Oke, nomor 12. Seorang pedagang membeli barang dengan harga 250.000 dan biaya perjalanannya 50.000. Kemudian barang tersebut dijual dengan memperoleh untung 15%. Berapa harga penjualan barang tersebut? Ya. Oke, ini kita sekarang hitung. Kan dia harga belinya itu 250.000 ya. Kemudian biaya perjalanan 50.000. Nah, itu bisa dianggap modal semuanya. Nah, modalnya itu adalah berarti kan total dia ngeluarin biaya untuk beli gitu kan, untuk beli, untuk operasional gitu. Jadi modal sama dengan 250.000 ditambah 50.000. Nah, ini adalah modalnya. Modalnya 300.000 gitu kan. Kemudian dia pengen untung 15%. Nah, kan ditanya harga jual kan. Harga jual itu apa? Harga beli ditambah untung. Dimana harga beli kita bisa anggap sebagai 100% ya. 100% HB gitu kan. Ditambah untungnya berapa? Dia pengen 15% dari harga beli gitu kan. Jadi ini kan sama dengan 115% dari harga beli, yang artinya 115/100 gitu
dikalikan dengan harga belinya berapa. Harga beli itu maksudnya modal di sini ya. Modal gitu. Modal. Ini saya tulis di sini maksudnya modal gitu. Modal. Teman-teman nggak bingung. Modalnya 300.000. Jadi 345 ya, ada ya, bener nggak? 15% dari, ya 345 bener, yang D 345.000 harga jualnya. Oke, nomor 13 kita lanjut. Bruto dari karung kacang kedelai adalah 110 kilo, tarangnya 3%, maka berat neto karung kacang adalah, oke, kita balik dulu ya ke rumus bruto ya. Bruto itu apa? Berat kotor ya, berat keseluruhan, yang artinya adalah berat bersih atau neto ditambah dengan kemasannya gitu ya, tarangnya. Kemudian kita mencari tarangnya dulu. Tarangnya 3% kan. Nah, tarangnya itu 3% atau 3/100 dari bruto gitu, dari 110-nya. Nah, maka tarangnya adalah 3,3 kilogram. Kita kasih kilogram ya. Nah, ya udah, berarti netonya kan kita bisa tahu ya. Neto sama dengan, nah, cara cari neto kan ini tarangnya bisa kita ubah ke sana kan, atau ini kan kita bisa ubah dulu, bruto dikurangi tara sama dengan neto ya kan, karena tarangnya pindah ruas ke kiri jadi tandanya negatif, tadinya positif jadi negatif gitu. Maka neto sama dengan bruto min tara. Brutonya adalah 110, kemudian taranya 3,3. Nah, di sini sorry 3,3. Nah, 106,7. Nah, ini kayaknya salah ini deh ya. Harusnya 106,7 kilogram. Ini mungkin salah ketik ya. Ya, ini sebenarnya C sih, 106,7 kilogram gitu. Nah, C. Oke, nomor 14 ini kita hapus dulu semuanya. Kita hapus dulu. Ya. Nomor 14. Seorang pedagang membeli 8 lusin pensil seharga 100.000. Kemudian 80 pensil dijual dengan harga 1.000 per buah dan sisanya dijual 800 per buah. Hasil yang diperoleh. Oke. Hasil yang diperoleh adalah untung atau rugi. Nah, itu dulu ya. Jadi kita harus tahu dulu. Satu lusin itu berapa sih? Satu lusin itu 12 kan, 12 buah. Nah, maka kalau 8 lusin itu berapa buah? Ya tentu 8 dikali 12 sama dengan 96 buah gitu ya. Kemudian nah, 96 buah ini adalah harganya berapa? 100.000 dia bilang. Kemudian 80 pensil. Nah, kita cari dulu kan harganya. Harga jual kan. Harga jual, dia ngejual ternyata 80 pensil itu harganya 1.000. Kemudian sisanya berapa? Dia udah jual 80, padahal dia beli 96. Sisanya kan 16 kan, berarti kan 96 kurang 80, 16 kita dalam kurung ya. Nah, sisanya dia jual per buahnya itu 800 perak. Nah, maka ini bisa kita cari berapa? 80 kali 1.000, 80.000 tambah
16 kali 8 100 berapa ya? Sebentar, saya pakai kalkulator aja biar cepet ya. 12 kali 800, 12.800. Jadi 92.800. Nah, lihat teman-teman bahwa dia beli harganya, ini harga jual 96 pensil ya, maksudnya harga jual 96 pensil. Nah, teman-teman harus lihat nih bahwa dia beli itu 100.000 ya kan, ini lalu dia jual ternyata 92.800, ya rugi dong ya kan. Nah, ruginya berapa ya? Berarti ruginya diselisihkan aja kan, berarti 100.000 atau harga belinya dikurangin harga jualnya berapa. Berarti 100.000 dikurangin 92.800, 7.200. ya udah, persentase rugi sama dengan tadi adalah apa rumusnya? Rugi per harga beli dikali 100%. Ya, jadi ruginya berapa? Ruginya itu adalah 7.200, harga belinya 100.000 dikali dengan 100%. Berapa? Jawabannya 7. Ini kan ini 7,2 nih. 7,2% gitu ya. Jadi rugi 7,2% gitu. Yang C. Oke, nomor 15. Jika 1 kuintal beras 600.000 dijual mengalami kerugian 15.000, maka harga jual tiap kilogram beras adalah, ya berarti kan kita cari harga jual dulu ya. Harga jualnya kan berarti kan total dia beli 600.000, terus dia rugi 15.000. Berarti secara logika dia jual kan di bawahnya, karena rugi di bawahnya dari si 600 itu, yang mana dia rugi 15.000. Berarti harga jualnya adalah 600.000 dikurangi 15.000 kan. Atau kalau mau cara cara lengkapnya itu harga jual sama dengan harga beli, pakai rumus yang tadi ya, harga beli dikurangin rugi gitu. Jadi ketemu nih 585.000 gitu. Itu adalah harga jualnya. Nah, dia bilang ini harga jual keseluruhan nih. Keseluruhan atau 1 kuintal gitu ya. Keseluruhan. Nah, 1 kuintal itu kan tadi berapa? Kuintal itu 100 kg. Maka kalau kita mau nyari harga jual per kilogramnya, itu adalah ya harga jual dibagi dengan 100 nya itu ya, 100 kilo ya. Jadi 585.000 dibagi dengan 100. Jadi 5.850 dia menjual beras per kilonya. Yang C ya. Ya, ini masih ada soal sampai 30, tapi kita segini dulu aja biar teman-teman gak bosan. Makasih udah merhatiin. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga teman-teman bisa share ke teman-teman yang lainnya supaya teman-teman yang lain bisa ngerti tentang materi ini. Dan juga terima kasih. Kita akan lanjut ke part 3.